Pada awal film kita akan dibawa ke wilayah perbatasan negara Kolombia. Di sana tampak seorang supir yang tengah bersiap untuk memasuki wilayah tersebut. Karena ia telah berulang kali melintasi perbatasan, para tentara penjaga tidak merasa curiga dan langsung mempersilahkannya masuk tanpa banyak pemeriksaan. Beberapa jam kemudian, sang supir menghubungi temannya dan memberitahukan bahwa ia akan tiba dalam waktu 15 menit lagi. Setibanya di lokasi tujuan, terungkap bahwa ia telah menyelundupkan seorang imigran bernama Chris. Namun saat Chris hendak meninggalkan tempat itu, supir dan salah satu temannya justru menuntut agar Chris menyerahkan seluruh barang bawaannya. Chris sempat membela diri dengan mengatakan bahwa ia telah membayar sesuai kesepakatan, sehingga tidak seharusnya mereka meminta lebih. Meskipun demikian, sang supir dan temannya tetap memaksa. Akhirnya, kejadian yang tak diinginkan pun terjadi. Diketahui bahwa Chris merupakan mantan narapidana yang baru saja bebas setelah menjalani hukuman penjara di Amerika Serikat selama 15 tahun. Keesokan harinya, Chris terlihat mengunjungi sebuah pemakaman untuk berziarah ke makam istrinya. Ternyata sang istri telah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu saat Chris masih menjalani masa hukuman. Di sisi lain, pada waktu yang bersamaan, terlihat seorang pria yang diketahui sebagai pembunuh bayaran sedang membuat tangan palsu untuk dirinya sendiri. Dengan peralatan seadanya, ia berusaha menciptakan tangan palsu tersebut sebaik mungkin. Pada malam harinya, pria yang membuat tangan palsu itu terlihat sedang berada di sebuah kafe. Diketahui bahwa pria tersebut bernama El Corvo. Beberapa waktu kemudian, El Corvo didatangi oleh pemilik kafe yang memintanya untuk segera meninggalkan tempat karena kafe akan segera tutup. Namun, El Corvo menolak dan justru meminta pemilik kafe untuk menemaninya. It is time to close. Dengan cara yang mengerikan, El Corvo membuka tangan palsunya, lalu menggunakan alat tersebut untuk mengiris kue dan menyodorkannya kepada sang pemilik kafe. Tentu saja, tindakan ini membuat pemilik kafe ketakutan dan memohon agar tidak disakiti. Beruntung, pada saat yang sama, seorang polisi datang, sehingga pemilik kafe segera meminta bantuan. Manos arriba, Policía Nacional. Now. Ketika polisi hendak membawa El Corvo ke kantor, tiba-tiba tanpa ragu, El Corvo juga menghabisi pemilik kafe yang sebelumnya dianggap tidak sopan karena telah menyuruhnya pergi. Cerita kemudian berpindah ke seorang anak dari bos mafia yang baru saja pulang dari sekolah. Ia langsung disambut oleh ayahnya yang merupakan pemimpin kelompok mafia bernama Vicente. Terlihat bahwa Vicente sangat menyayangi putri semata wayangnya yang bernama Elisa. So I won't be there because of my brain. Yes. Is that a yes? Di sisi lain, Chris ternyata telah lama mengamati rumah milik Vicente, meskipun belum diketahui dengan pasti apa tujuannya. Keesokan harinya, Elisa terlihat sedang berangkat ke sekolah dengan pengawalan beberapa pria bersenjata. Namun, ketika mereka berhenti di lampu merah, mobil yang ditumpangi Elisa sempat diganggu oleh seorang gelandangan yang menyiramkan air ke kaca depan. Para pengawal pun tampak marah atas kejadian tersebut. Namun, inilah yang kemudian terjadi, cuy. Ternyata gelandangan tersebut adalah Chris yang menyamar. Ia pun segera menculik Elisa dan melarikan diri menggunakan mobilnya.
Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Chris mulai merasa iba melihat Elisa yang terus berteriak dari dalam bagasi. Akan tetapi ketika ia membuka bagasi, Elisa justru melarikan diri dan sempat terjadi aksi kejar-kejaran antara Chris dan Elisa. Hingga pada suatu momen, Chris memohon kepada Elisa agar tidak melarikan diri lebih jauh karena ia sama sekali tidak berniat menyakitinya. Chris kemudian menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya bersama ibu Elisa dan juga Vicente, yaitu ayah Elisa. Ia menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh ibu Elisa untuk menyelamatkan Elisa dari tangan Vicente. My mother has been dead for 5 years. That I would find you and I would come and... We'll keep you. Tentu saja, Elisa menganggap pernyataan Chris hanyalah omong kosong. Mengingat Vicente adalah ayah kandungnya dan ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Chris pun tampak kesulitan menjelaskan maksudnya. Dalam kebingungannya, Chris hanya bisa memohon agar Elisa kembali masuk ke dalam mobil. Sebagai bentuk kepercayaan, Chris bahkan menyerahkan pistolnya kepada Elisa agar ia yakin bahwa Chris memang tidak berniat menyakitinya, cuy. I'm telling you the truth. Prove it! Sementara itu di sisi lain, dua pengawal Elisa sedang dimarahi oleh Vicente. Dengan penuh amarah, Vicente menilai bahwa kedua pengawal tersebut tidak berguna karena putrinya bisa sampai diculik. Vicente kemudian menghajar salah satu pengawalnya hingga tewas. Tak cukup sampai di situ, Vicente juga memerintahkan anak buahnya yang lain untuk membunuh pengawal satunya. Adegan kembali beralih ke Chris dan Elisa yang akhirnya kembali masuk ke dalam mobil. Namun kali ini Elisa menodongkan pistol ke arah Chris. Dalam situasi tersebut, Elisa menuntut agar Chris segera memulangkannya ke rumah sang ayah. Chris menolak hingga Elisa semakin mengancam akan menembaknya. Chris yang yakin Elisa tidak akan benar-benar menembak, tetap bersikap tenang dan menyuruh Elisa untuk menembak jika memang berani. Tanpa diduga, Elisa benar-benar menarik pelatuk dan menembakkan pistol tersebut. Beruntungnya, senjata itu telah kehabisan peluru. Knock yourself out. Let's... Shit. Pada saat yang bersamaan, mobil yang akan mereka gunakan kehabisan bensin. Chris pun terpaksa menepi di sebuah pom bensin. Ia kembali memohon kepada Elisa agar tidak mencoba kabur dan meyakinkan bahwa dirinya hanya akan mengisi bensin sebentar sebelum segera pergi. Namun saat Chris sedang mengisi bahan bakar, Elisa kembali mencoba melarikan diri dan meminta pertolongan dari orang-orang di sekitar. Akibatnya, Chris harus menghadapi mereka secara langsung. Sementara itu, Elisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghubungi Vicente melalui telepon umum. Setelah berhasil mengalahkan orang-orang yang mencoba menghalanginya, Chris segera mendekati Elisa dan memaksanya masuk kembali ke dalam mobil. Bahkan ia sampai mengikat tangan Elisa agar gadis itu tidak lagi mencoba melarikan diri. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Elisa memohon agar Chris membawakan makanan terlebih dahulu, karena sejak pagi ia belum makan apapun. Ia pun mengatakan bahwa jika permintaan itu dipenuhi, maka ia akan mulai mempercayai bahwa Chris bukan orang jahat. Okay, fine. Okay. Di waktu yang bersamaan, Vicente memerintahkan tangan kanannya untuk menyebarkan sayembara. Siapapun yang berhasil menemukan Elisa akan diberikan hadiah sebesar $2 juta. Di sela-sela peristiwa tersebut, tangan kanan Vicente menyempatkan diri untuk menghubungi seseorang yang ternyata adalah El Corvo, si pembunuh bayaran. Ia memberitahukan bahwa Elisa, putri Vicente, telah diculik. Bahkan Vicente telah mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang berhasil menemukan Elisa dengan imbalan sebesar $2 juta. Tangan kanan Vicente kemudian bertanya,
apakah setelah menyampaikan informasi tersebut, El Corpo bersedia untuk tidak lagi memburunya. El Corpo pun mengiyakannya. Does it? Adegan kemudian beralih kepada Chris yang memenuhi permintaan Elisa untuk makan terlebih dahulu. Saat sedang makan, Chris terus memandangi kalung milik Elisa. Elisa pun bertanya apakah ada sesuatu yang salah dengan kalung tersebut. Chris menjawab bahwa tidak ada yang salah. Ia hanya teringat pada mendiang ibu Elisa. Kemudian Chris mengungkapkan bahwa Elisa sebenarnya adalah putri kandungnya. Dan Vicente adalah orang yang telah membunuh ibu Elisa. Tentu saja Elisa menolak untuk percaya. Ia bertanya mengapa jika memang Chris adalah ayah kandungnya, ia baru muncul sekarang. Chris pun menjelaskan bahwa ia baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman selama 15 tahun. Chris melanjutkan bahwa dulu ia dan ibu Elisa adalah sepasang kekasih, sementara Vicente merupakan teman mereka. Hingga pada suatu waktu, Chris dan Vicente bekerja sama dalam aksi perampokan terhadap bos mafia terbesar di Amerika. Singkatnya, mereka berhasil menjalankan perampokan tersebut. Namun secara tak terduga, Vicente malah mengkhianati Chris dan membuatnya tertangkap hingga dipenjara. Sementara seluruh hasil rampokan dibawa kabur oleh Vicente. Elisa. Okay, Elisa. Namun sebelum Chris sempat menceritakan semuanya, tiba-tiba mereka didatangi oleh sekelompok mafia lokal. Kelompok mafia tersebut memperingatkan Chris agar tidak melakukan perlawanan jika masih ingin bertahan hidup. Namun tentu saja Chris tidak tinggal diam dan ia pun langsung melawannya cuy. Dalam pertarungan itu, Chris berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka. Sayangnya, beberapa anggota mafia lainnya tetap berhasil membawa Elisa pergi. Menyadari situasi tersebut, Chris segera menangkap salah satu anggota mafia dan menginterogasinya untuk mengetahui kemana Elisa dibawa. Where are they taking her? 1 jam kemudian diperlihatkan bahwa Elisa telah dibawa ke sebuah bar untuk diserahkan kepada pemimpin mereka. Pemimpin kelompok mafia tersebut diketahui bernama Asep. Asep meyakinkan Elisa bahwa ia tidak akan disakiti, sebab Vicente pasti akan menebusnya dengan uang tebusan sebesar $2 juta. Ia pun segera menghubungi Vicente dan memberikan ponselnya kepada Elisa. I have something to ask you. Of course not. Dalam percakapan itu, Vicente bertanya apakah Elisa baik-baik saja. Dan Elisa pun mengiyakannya. Namun di saat yang sama, terlihat melalui kamera CCTV bahwa El Corpo tengah membantai anak buah Asep satu persatu. Dengan cepat, Asep menyuruh Elisa masuk ke tempat yang aman karena El Corpo kini telah berada di dalam bar dan mulai menghabisi seluruh anak buahnya. Dalam satu kesempatan, Asep mencoba melawan El Corpo, tetapi usahanya gagal. Menyadari bahwa anak buahnya hampir habis, Asep diliputi rasa takut dan memilih untuk bersembunyi. Sementara itu, El Corpo terus menghabisi siapapun yang ada di bar tersebut, tanpa pandang bulu baik anak buah Asep maupun para pengunjung bar. Setelah berhasil menumpas semuanya, tiba-tiba Chris datang ke tempat tersebut dan pertarungan sengit antara keduanya pun terjadi cuy. Ketika Chris berada di dalam posisi terpojok, tiba-tiba Elisa muncul. Chris segera menyuruhnya untuk kabur. Namun El Corpo tidak menginginkan Elisa melarikan diri dan langsung mengejarnya. Pada suatu titik, El Corpo berhasil memojokkan Elisa.
Namun secara tiba-tiba, pertarungan antara Chris dan El Corpo pun kembali berlanjut, hingga Asep datang dan langsung melepaskan tembakan ke arah mereka. Ketika Asep tengah mengisi ulang pelurunya, El Corpo dengan sigap mendekat dan segera menghabisinya cuy. Setelah itu El Corpo berusaha keluar dari lokasi tersebut, namun langsung dihadang oleh Chris sehingga pertempuran kembali terjadi. Sayangnya Chris kembali terdesak hingga nyaris terbunuh oleh El Corpo. Namun secara tiba-tiba Elisa muncul dan menyelamatkan Chris. Chris pun segera mengajak Elisa untuk melarikan diri dengan berlari, sebab mobil mereka telah rusak. Singkatnya, Chris dan Elisa berhasil kabur ke tengah keramaian. Di sana, Chris meminta Elisa untuk membeli pakaian baru karena pakaiannya saat itu terlalu mencolok. Setelah itu, Elisa bertanya mengenai siapa sebenarnya El Corpo, sosok yang telah menyerang Chris. Namun Chris mengaku tidak mengenal siapa itu El Corpo. Adegan berpindah kepada dua orang pecandu yang sedang menggoda setiap wanita yang melintas. Tak lama kemudian mereka didatangi oleh El Corpo yang menanyakan alamat di sekitar wilayah tersebut. Namun mereka malah menghina El Corpo secara berlebihan hingga El Corpo meminta mereka menyerahkan mobilnya. Hal itu tentu saja memancing kemarahan dan mereka pun berniat menyerang El Corpo. Tapi inilah yang terjadi cuy. Pada akhirnya El Corpo dengan santai meninggalkan tempat tersebut menggunakan mobil milik kedua pecandu itu. Di waktu yang bersamaan, Vicente dan anak buahnya tiba di bar milik si Asep. Vicente terkejut melihat seluruh anak buah Asep telah tewas. Ia segera memutar rekaman CCTV dan mengetahui bahwa pelaku pembantaian itu adalah El Corpo. Vicente pun segera menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Elisa kini berada di tangan El Corpo. Adegan kemudian kembali kepada Chris dan Elisa yang tengah beristirahat di sebuah alun-alun. Chris mengatakan bahwa kalung yang dikenakan Elisa adalah kalung yang dahulu ia berikan kepada ibu Elisa. Kalung tersebut terbuat dari berlian murni, sehingga tidak dapat dihancurkan oleh benda apapun. Chris melanjutkan ceritanya bahwa dulu ibu Elisa sempat datang menjenguknya ke penjara saat Elisa masih berusia 2 tahun. Saat itu, Vicente ikut membawa Elisa dan tidak mengizinkan ibu Elisa untuk membawa anaknya. Bahkan ibu Elisa kerap disiksa oleh Vicente karena menolak untuk menikah dengannya. Pada saat itu, ibu Elisa merencanakan perlarian untuk membawa kabur putrinya secara diam-diam. Ia juga sempat berpesan bahwa apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya, maka bisa dipastikan bahwa Vicente lah pelakunya. Selain itu, ia berpesan bahwa ketika Chris bebas dari penjara, ia harus membawa Elisa pergi. Mendengar seluruh penjelasan itu, Elisa masih tampak ragu dan belum sepenuhnya percaya tanpa bukti yang kuat. Sementara itu, El Corpo terus menyusuri kota untuk mencari keberadaan Elisa dan Chris. Di sisi lain, Chris membobol sebuah mobil yang sedang terparkir dan menyuruh Elisa untuk segera masuk. Chris kemudian membuka peta, memperlihatkan bahwa ia berencana membawa Elisa melintasi perbatasan dan kabur ke Amerika. Namun Elisa menolak karena masih belum mempercayai Chris sepenuhnya. Meskipun Vicente adalah orang jahat, Elisa merasa bahwa selama ini ia tidak pernah disakiti oleh ayahnya. Bahkan selalu diberikan kebahagiaan. Pada saat yang sama, pemilik mobil datang menghampiri mereka. Sehingga Chris segera turun dan menodongkan senjata ke arah orang tersebut. Namun secara tiba-tiba, Elisa justru mencoba melarikan diri dengan mengendarai mobil tersebut. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas dan Chris mencoba menghentikannya.
Namun tanpa disangka, pengemudi mobil tersebut adalah El Corpo. Adegan berpindah kepada Elisa yang berhenti di suatu tempat untuk menghubungi Vicente dan memintanya menjemput. Akan tetapi sebelum sambungan telepon terhubung, El Corpo tiba-tiba muncul dan segera mengejar Elisa. Pada akhirnya El Corpo berhasil memojokkan Elisa dan menodongkan senjatanya. Ia meminta Chris untuk menyerah jika ingin Elisa tetap hidup. Chris yang tak ingin mengambil resiko memilih untuk menyerah saja. El Corpo kemudian mengikat tangan Chris dan Elisa. Hands behind your back. Dalam situasi tersebut, El Corpo bertanya siapa sebenarnya si Chris. Namun Chris justru balik bertanya, siapa Anda sebenarnya dan mengapa ia begitu menginginkan Elisa. Merasa kesal karena Chris tidak menjawab pertanyaannya, El Corpo pun langsung menghajarnya tanpa ampun. Melihat Chris dipukuli dengan brutal, Elisa yang tidak tega akhirnya mengakui bahwa Chris adalah ayah kandungnya. Keesokan harinya, Chris terlihat dalam keadaan terikat di bawah sebuah pohon dengan kaki yang menginjak ban. Tak lama Vicente datang setelah menerima pesan dari El Corpo untuk hadir di tempat tersebut. Vicente sangat terkejut mengetahui bahwa orang yang selama ini berusaha membawa Elisa kabur ternyata adalah si Chris. Tanpa ragu, Vicente menendang ban di bawah Chris, menyebabkan Chris tergantung. Namun selang beberapa saat kemudian, Vicente memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan Chris. Saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, Chris sempat menyerang Vicente yang kemudian membuat anak buah Vicente segera mengeroyoknya. Singkat cerita, Chris akhirnya dibawa menggunakan mobil milik Vicente untuk mencari keberadaan Elisa. Dalam perjalanan, Chris bertanya mengapa Vicente tega mengkhianatinya hingga ia dipenjara selama 15 tahun. Vicente menjawab dengan tenang, tentu saja karena uang. Chris kemudian melanjutkan pertanyaan, mengapa Vicente membunuh ibu Elisa dan siapa sebenarnya El Corpo, orang yang kini menculik Elisa. Vicente dengan santai menjawab bahwa ia tidak pernah membunuh ibu Elisa. Adapun mengenai El Corpo, ia adalah seorang pembunuh bayaran yang memiliki dendam pribadi terhadap Vicente di masa lalu. Pada saat yang sama, Vicente mendapatkan panggilan dari El Corpo yang memintanya datang ke tempat di mana dulu ia pernah menyiksa El Corpo. Jika memang Vicente masih ingin menyelamatkan Elisa. El Corpo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tangan Vicente yang telah memberinya informasi mengenai Elisa. Setelah menutup telepon, Vicente tanpa ragu langsung membunuh tangan kanannya tersebut. Vicente lalu bercerita kepada Chris bahwa El Corpo dulunya adalah pembunuh bayaran yang pernah ia pekerjakan untuk menjalankan sebuah misi. Sayangnya, dalam misi tersebut, El Corpo melakukan tindakan di luar instruksi Vicente, sehingga Vicente menangkap dan menyiksanya. Kala itu, salah satu tangan El Corpo diikat menggunakan rantai gajah dan dijaga oleh 15 anak buah terbaik Vicente. Namun ketika Vicente kembali ke lokasi tersebut, ia sangat terkejut karena El Corpo berhasil melarikan diri dengan cara memotong tangannya sendiri. Sementara itu, ke-15 anak buah Vicente ternyata telah tewas. Peristiwa itulah yang menjadi alasan utama mengapa El Corpo kini menaruh dendam mendalam terhadap Vicente. Singkat cerita, Vicente dan Chris akhirnya tiba di lokasi yang diminta oleh El Corpo.
Vicente kemudian melepaskan borgol di tangan Chris karena ia menyadari bahwa Chris pun memiliki keinginan yang sama, yaitu menyelamatkan Elisa. Vicente lalu memerintahkan anak buahnya untuk berpencar agar lebih cepat menemukan El Corpo. Tak lama kemudian Vicente mendengar suara dan segera memeriksanya. Ia mendapati bahwa dua anak buahnya telah dihabisi. Saat itu juga El Corpo muncul dari belakang dan langsung memojokkan Vicente. You'll find out. Elisa! Singkatnya, Vicente akhirnya dipertemukan dengan Elisa yang tangannya telah terikat menggunakan rantai gajah, persis seperti dahulu yang dilakukan Vicente kepada El Corpo. El Corpo kemudian menekan tombol yang menyebabkan tangan Elisa perlahan terseret. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Elisa adalah dengan menggergaji tangannya sendiri. Beberapa saat kemudian El Corpo melihat kedatangan Chris dan segera mengejarnya. Sementara itu, Vicente berlari ke lantai atas untuk mencoba menghentikan mesin tersebut. Ia menggunakan berbagai cara, namun tidak ada satupun yang berhasil. Di sisi lain, El Corpo kini berhadapan langsung dengan Chris dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dalam pertarungan itu, El Corpo mengungkapkan bahwa Vicente pernah menyewanya untuk membunuh Ibu Elisa. Namun setelah melihat kecantikan Ibu Elisa, El Corpo justru memperkosanya berkali-kali sebelum akhirnya menghabisinya. End of the day, I am wanted to know how it feels. Pengakuan tersebut menjelaskan alasan Vicente dahulu menangkap dan menyiksa El Corpo hingga kehilangan satu tangan. Mendengar hal tersebut, Chris diliputi amarah luar biasa dan kembali menyerang El Corpo. Namun karena hampir saja tertusuk oleh tangan palsu El Corpo, Chris memutuskan untuk berlari ke lantai paling atas. Sementara itu, Vicente masih berusaha mati-matian menghentikan mesin penarik rantai. Ia bahkan sempat mempertimbangkan menggunakan gergaji, tetapi ia tidak tega untuk melakukannya. Tak lama kemudian Chris datang, namun ia tidak sempat berbuat banyak karena El Corpo langsung menyerangnya. Chris akhirnya tumbang dan El Corpo memaksa Vicente untuk mengungkapkan kebenaran masa lalu. El Corpo berjanji akan menghentikan mesin jika Vicente mau berkata jujur. Dengan terpaksa, Vicente akhirnya mengakui bahwa Elisa memang benar adalah anak kandung si Chris. Ia juga mengaku bahwa ibu Elisa dibunuh oleh El Corpo atas perintahnya agar kematiannya terkesan sebagai bunuh diri. Setelah mengungkapkan semuanya, Vicente memohon agar El Corpo menghentikan mesin tersebut. Namun El Corpo mengatakan bahwa alat pemicunya tertinggal di bawah. Mendengar itu, Elisa hanya bisa pasrah, merasa bahwa ajalnya sudah dekat. Namun di saat genting itu, Chris menyarankan agar Elisa melemparkan kalung berlian yang ia kenakan. Sebab kalung itu terbuat dari berlian murni dan sangat kuat. Ternyata dengan bantuan kalung tersebut, mesin itu akhirnya bisa dihentikan yang membuat El Corpo sangat murka. Pada satu kesempatan ketika El Corpo kembali bertarung dengan Chris, Vicente mendekat sambil membawa gergaji. Hingga akhirnya terjadi peristiwa penentu. Vicente dan El Corpo tewas di tempat, sementara Chris mengalami luka yang sangat parah.
No, please. Don't die. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Elisa sedang mengunjungi makam ibunya, didampingi oleh Chris yang kondisinya mulai membaik. Lalu ditampilkan kilas balik dari kejadian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa hanya Vicente yang tewas saja. Sementara El Corpo ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri. Hal ini tentu saja menjadi pertanda bahwa El Corpo kemungkinan besar akan kembali dan menuntut balas dendam terhadap Chris dan Elisa. Dan film pun tamat cuy.